Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat untuk kalian semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama sosialisasi berkaitan dengan kehumasan SMA Pangudilur Sedayu yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Markus Patmonegoro. Mari kita simak bersama-sama. Beriman, berbudi luhur, berprestasi. Selamat pagi untuk para siswa baru SMA Pangudilur Sinlui 9 Sedayu. Saya akan membawakan materi tentang informasi yang berkaitan dengan kehumasan atau bahasa kerennya adalah public relation. Saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita lebih mengenal bagaimana keberadaan sekolah kita. SMA Pangudilur Sinlui 9 Sedayu ini berawal dari keprihatinan banyaknya lulusan SMP yang waktu itu tidak melanjutkan ke SLTA. Pada akhir tahun 1967, beberapa tokoh pemuda Katolik bekerjasama dengan Dewan Gereja Santa Teresia Sedayu merencanakan pendirian sekolah lanjutan bagi para lulusan sekolah menengah pertama. Pada bulan Januari tahun 1968, dimulailah proses pembelajaran rintisan dan diberi nama dengan SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Dan dalam perjalanan waktu, berdasarkan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 89, waktu itu semua SPG dimohon beralih fungsi dan SPG Pangudilur Sedayu beralih fungsi menjadi SMA Pangudilur Sedayu. SMA kita ini bernaung di bawah Yayasan Pangudiluhur. SMA Pangudilur Sinlui 9 Sedayu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bahwa pendidikan berusaha untuk membebaskan bangsa dari kebodohan, dari ketergantungan dengan bangsa lain, dan pendidikan juga berusaha untuk mendorong, mengajak, mendampingi warga negara mencapai tujuan bernegara. Pada setiap sekolah Katolik, terutama di Yayasan Pangudiluhur, diwajibkan, disarankan, dihimbau untuk memilih santo pelindung yang nantinya apa yang menjadi roh dari santo santa pelindung itu juga dihidupi oleh seluruh keluarga besar sekolah Pangudiluhur. Dan sekolah kita memilih santo pelindung yaitu Sinlui 9. Kita bisa melihat beberapa gambar dari Sinlui 9. Sinlui 9 sendiri atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Santo Ludovicus adalah nama baptis dari Monsinyur Ludovicus Rutten. Monsinyur Ludovicus Rutten adalah pendiri dari kongregasi para Bruder FIC. Peringatan wajib Santo Louis IX adalah tanggal 25 Agustus. Dan di sekolah kita tanggal 25 Agustus dikenal dengan nama Louis Day. Louis Day diselenggarakan dari tahun ke tahun dengan berbagai macam kegiatan. Sebagai bagian tak terpisahkan dari sekolah, kami tim Public Relation bertugas membina hubungan dengan berbagai macam pihak, dari mulai dengan orang tua, dengan alumni, dengan berbagai instansi pemerintah, dengan masyarakat umum, dengan perguruan tinggi maupun dengan sekolah lain. Untuk hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik, sekolah kita telah membentuk komite sekolah, dan komite sekolah ini secara berkala mengadakan pertemuan untuk memberikan saran sumbangsih kepada sekolah tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau masukan dari orang tua yang sebaiknya ditindaklanjuti oleh para guru dan karyawan di sekolah. Kemudian
Hubungan dengan orang tua juga dijalin dengan pembentukan grup-grup WA, WhatsApp. Grup orang tua dengan wali kelas, ada grup anak dalam satu kelas, ada grup antar anak lintas kelas, dan berbagai macam grup-grup WA lainnya. Ini menjadi budaya baru karena kemunculan teknologi informasi yang demikian cepat di akhir-akhir ini dan memudahkan sekali komunikasi dengan siapapun. Kemudian juga kami memberikan informasi kegiatan sekolah melalui media sosial, juga memberikan informasi tertulis, terutama surat-surat resmi, pemberitahuan resmi, biasanya kami kirimkan kepada orang tua. Informasi tentang sekolah kita juga kita berikan melalui sarana komunikasi yang ada. Kita pernah menggandeng dengan berbagai media penyiaran, ada TVRI, kemudian ada RRI, ada RBTV, dan sebagainya. Itu adalah penyampaian sarana komunikasi sekolah kita. Kemudian para guru tidak henti-hentinya juga ketika ada komunikasi yang harus lebih intens dijalin, mengadakan yang namanya home visit. Jadi anak-anak sekalian, mungkin suatu saat bapak atau ibu guru akan berkunjung ke rumah kalian, dengan catatan rumahnya cukup terjangkau dari sekolah. Kemudian juga sekolah terbuka, seandainya orang tua mengadakan kunjungan langsung ke sekolah, menjalin persahabatan dengan bapak ibu guru, kepala sekolah, wali kelas, atau karyawan, atau siapapun. Sekolah terbuka untuk itu semua. Next. Selanjutnya, sebagai sekolah lanjutan yang berciri khas menamatkan siswanya untuk studi lanjut SMA, sekolah juga mengadakan hubungan yang erat dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga beberapa luar negeri untuk kepentingan studi lanjut para siswa. Melalui kegiatan Expo Pendidikan, setiap tahun sekitar 25 perguruan tinggi hadir membuka pameran di sekolah kita. Mereka membuka stand, baik itu berasal dari PTN maupun PTS. Dari situ para siswa diharapkan dapat mengenal lebih awal perguruan mana yang paling diminati ketika mereka selesai menempuh pendidikan di sekolah ini. Lulusan SMA Pangudi-Luhur tercatat juga dapat diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Ada yang di STAN, STPDN, UI, ITB, IPB, UGM, UNY, UNS, Undip, di pendidikan kedinasan, atau juga diterima di perguruan tinggi swasta bonafide. Ada di Jogja banyak yang terkenal, Universitas Sanata Dharma, Atmajaya, Stikes, Pantirapi, Stikes Bethesda, Unika Sugio Pranoto, Universitas Parahyangan, Universitas Atmajaya Jakarta, dan sebagainya. Next. Kemudian untuk lebih mengembangkan sekolah, maka pihak sekolah juga menjamin keberlangsungan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Sekolah berada di bawah pembinaan langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebagai sekolah swasta yang terhitung besar di Kabupaten Bantul, sekolah senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul maupun Kecamatan Sedayu. Kita juga menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat sekitar melalui berbagai macam kegiatan. Ada bakti sosial, pengobatan gratis, ada donor darah, ada kerja bakti lingkungan, kerja bakti penanaman pohon, kenduri dengan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian hubungan sekolah dengan pemerintah dan masyarakat kemitraan yang lain adalah
kerjasama penerimaan mahasiswa PPL dari berbagai kampus. Di mahasiswa PPL mempercayakan sekolah kita sebagai tempat latihan mengajar bagi mahasiswanya, kemudian juga sebagai tempat penelitian berbagai perguruan tinggi, baik penelitian mahasiswa maupun dosen. Kemudian juga kita menjalin perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu guru-gurunya dalam bentuk berbagai macam kegiatan, seminar, workshop, atau kadang juga perguruan tinggi diundang sebagai narasumber untuk peningkatan pengetahuan para siswa. Kita juga bekerjasama dengan berbagai bimbingan belajar, terutama untuk penyiapan kelas 12, supaya bisa lebih siap menghadapi ujian akhir. Kerjasama dengan lembaga psikologi agar kalian semua bisa mengetahui masing-masing kemampuan yang dimiliki, jurusan apa yang akan ditempuh di perguruan tinggi lanjut melalui tes psikologi. Sebagai sekolah Katolik, kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai kongregasi. Ada kongregasi Romo-Romo, ada kongregasi Bruder, ada kongregasi Suster untuk pembinaan kerohanian terutama bagi kalian para siswa. Next. Kerjasama yang dijalin berikutnya adalah kerjasama yang dijalin dengan berbagai instansi, baik di tingkat Kabupaten Bantul maupun di Provinsi DIY untuk pembinaan saka kepramukaan. Pramuka kita mempunyai banyak saka dan narasumber pendamping itu dari berbagai instansi. Kemudian kerjasama dengan PMI Kota Jogja dan PMI Bantul untuk pembinaan PMR, kerjasama dengan berbagai organisasi untuk pembinaan ekstrakurikuler yang ada, kemudian kerjasama dengan berbagai lembaga IT untuk peningkatan sarana dan prasarana IT. Khusus dengan sekolah lain, kita juga mensejajarkan diri dengan berbagai macam sekolah dari berbagai macam tingkat. Contohnya kita bekerja sama erat dengan SMA 1 Bantul untuk program sekolah adiwiyata. Kemudian dengan SMA 2 Bantul untuk program perpustakaan sekolah. Kemudian kerjasama menjalin persahabatan erat dengan semua sekolah Katolik se-Kevikepan Yogyakarta. Sekolah kita juga sebagai tempat studi banding bagi beberapa instansi SMA yang berminat untuk berbagi pengalaman dengan sekolah kita. Juga kita melaksanakan studi banding ke SMA lain. Kerjasama dengan SMP kita jalin ketika pelaksanaan Louis Day. Pada event Louis Day itu kita mengadakan berbagai macam lomba yang terbuka diikuti oleh SMP se-DIY. Kemudian sekolah juga mengirim bekerjasama dengan sekolah lain, mengirim kontingen untuk pertandingan persahabatan, baik itu persahabatan basket atau sepak bola atau yang lainnya. Next. Hal yang penting di sekolah kita adalah kekeluargaan. Kita mendengar di banyak sekolah berbagai macam ketidaknyamanan peserta didik di suatu sekolah. Nah, di sekolah kita prinsip utama yang dikembangkan para bruder adalah brotherhood, yaitu persaudaraan sejati. Inilah yang menjadi ciri khas para bruder EWC yang mengelola sekolah-sekolah Pangutiluhur. Sekolah memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap segala bentuk kekerasan baik antar siswa dari dalam sekolah maupun antar siswa dengan sekolah lain. SMA Pangutiluhur Sedayu juga telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak, sekolah anti diskriminasi, dan sekolah anti-bullying. Berikut ini untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah kita, saya sampaikan
alamat-alamat media sosial yang bisa kalian buka. Ada SMA Pangudulur Sedayu.sch.id, ada YouTube SMA Pangudulur Sedayu, ada e-learning SMA Pangudulur Sedayu, ada SMA PL Sedayu.pangudulur.org. Anda juga bisa mengakses Instagram SMA Pangudulur Sedayu. Harapan kami kalian sesering mungkin mengakses, ada kanal YouTube yang bisa kalian subscribe supaya berita terbaru dari sekolah kita bisa kalian ikuti. Akhirnya, salam perpisahan kita saya ucapkan sebagai salam khas sekolah kita adalah beriman, berbudi luhur, dan berprestasi.